Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah satu perspektif soal konflik Iran-Israel yang mungkin sedikit berbeda dari yang biasa kita dengar. Semuanya ini kita ambil langsung dari materi sumber yang kita kaji ya. Jadi siap-siap, karena sejarah hubungan mereka ini, wah ternyata penuh kejutan. Oke, kita mulai dari sini ya. Kalau kita ngomongin Israel lawan Iran, rasanya konfliknya ini udah kayak abadi, udah dari dulu banget. Tapi, apa benar begitu? Sumber yang kita bahas kali ini justru ngajak kita mikir, jangan-jangan ada potongan sejarah penting yang selama ini kita nggak tahu, yang kelewat gitu aja. Nah, ini dia plot twist pertamanya. Percaya atau enggak, menurut sumber yang kita kaji, jauh sebelum mereka jadi musuh bebuyutan seperti sekarang, hubungan mereka itu justru sebaliknya. Kita bicara soal Persia kuno yang sekarang kita kenal sebagai Iran dengan bangsa Yahudi. Hubungan mereka dulu sangat positif. Coba kita lihat lini masanya deh. Ini benar-benar menarik. Sumber kita ini nunjukin momen-momen kerjasama yang luar biasa loh. Bayangin, Kores Agung, pendiri Kekaisaran Persia, itu justru yang membebaskan orang-orang Yahudi dari Babilonia. Gak cuma itu, penggantinya, Raja Darius, malah ngasih dana buat bangun kembali bait suci mereka. Dan jangan lupa, ada kisah Ratu Esther, seorang wanita Yahudi yang jadi Ratu Persia. Keren banget kan? Nah, ini nih, klaim yang bisa dibilang cukup berani ya. Sumber kita bahkan sampai bilang kalau Quraisy Agung itu adalah Zionis pertama di dunia. Kenapa bisa gitu? Logikanya sederhana, karena dialah yang memungkinkan bangsa Yahudi untuk kembali ke Zion atau Yerusalem. Jadi bisa dibilang dia yang memulai gerakan pulang kampung ini, ribuan tahun sebelum gerakan Zionisme modern ada. Oke, jadi fondasi hubungan baik ini ternyata bertahan selama berabad-abad loh. Tapi, ya namanya juga sejarah, selalu ada titik baliknya. Ada satu peristiwa besar di abad ke-20 yang mengubah semuanya. 180 derajat. Dari kawan jadi lawan. Dan peristiwa yang dimaksud itu adalah Revolusi Iran tahun 1979. Menurut sumber kita, inilah momen krusialnya. Momen yang benar-benar mengubah identitas Iran, cara mereka memandang dunia, dan tentu saja hubungan mereka dengan Israel. Nah, perbandingannya bisa kita lihat jelas di sini. Sebelum 1979, Iran di bawah Shah itu sekutunya Barat. Hubungannya sama Israel pun kooperatif, adem ayem. Tapi setelah revolusi, wah berubah total. Iran jadi Republik Islam, ideologinya jadi anti-Barat, dan Israel secara terbuka dinyatakan sebagai musuh utama. Perubahannya benar-benar drastis. Jadi, penting banget buat kita paham ya. Revolusi 1979 itu bukan cuma ganti raja jadi pemimpin baru. Bukan. Ini pergantian total sistem negara dan ideologinya. Dari yang tadinya monarki sekuler, jadi teokrasi Islam. Fondasinya yang berubah. Pertanyaannya jadi begini, jadi siapa yang memulai kebencian ini? Menurut sumber yang kita bedah, akar masalahnya itu bukan sejarah ribuan tahun lalu, bukan. Tapi sebuah kebijakan yang spesifik, yang sengaja dibuat, yang dimulai tepat setelah revolusi tahun 1979 itu. Dan ini dia intinya, yang disorot banget sama sumber kita. Pemerintah baru Iran saat itu punya kebijakan luar negeri yang tujuannya adalah menghapus Israel dari peta. Ini bukan cuma slogan politik loh, ini jadi pilar kebijakan luar negeri mereka, dan inilah yang jadi bahan bakar utama konflik mereka sampai sekarang. Tapi ada sisi lain yang menarik juga nih. Sumber kita cerita, waktu dia ke Teheran, dia lihat banyak anak muda di sana pakai jeans, minum Coca-Cola. Jadi, sementara pemerintahnya sangat anti-barat, ada semacam kesenjangan gitu dengan gaya hidup sebagian masyarakatnya. Ini sebuah nuansa yang penting. Oke, meskipun ada pemandangan seperti itu di masyarakat, kebijakan resmi rezimnya tetap nggak berubah. Terus gimana cara mereka menjalankan agenda anti-Israel ini? Nah, sumber kita mengidentifikasi ada dua strategi utama yang mereka pakai. Strateginya itu bisa dibilang punya dua jalur. Jalur pertama, mereka mendanai dan mempersenjatai kelompok-kelompok militan di sekitar perbatasan Israel. Ini yang kita sebut perang proksi. Jalur kedua, sambil melakukan itu, mereka juga potong kompas mengembangkan program nuklir secara diam-diam. Gabungan keduanya ini yang menciptakan ancaman yang sangat besar. Nah, ini dia beberapa kelompok yang menurut sumber kita jadi tangan panjang atau proksinya Iran di kawasan itu. Ada Hizbullah di Lebanon, Hamas dan Jihad Islam di Gaza, Houthi di Yaman, dan milisi-milisi lain di Irak dan Suriah. Jadi,
waktu kita bilang perang proksi, ini bukan lagi konsep abstrak. Ini adalah kelompok-kelompok nyata yang ada di perbatasan Israel. Oke, sekarang kita bicara soal nuklir. Angka ini penting banget. Menurut sumber kita, Iran sudah memperkaya uranium sampai level di atas 60%. Biar ada gambaran, untuk tujuan damai kayak pembangkit listrik, itu biasanya cuma butuh di bawah 5%, paling tinggi 20%. Level 60% ini udah deket banget sama level yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Dan yang bikin situasinya makin bikin khawatir itu bukan cuma soal angkanya. Menurut sumber ini, masalah terbesarnya adalah penolakan Iran untuk transparan. Mereka nggak mau ngasih akses penuh ke Badan Energi Atom Internasional atau IAEA untuk melakukan inspeksi. Nah, kerahasiaan inilah yang jadi sumber kecurigaan dunia. Oke, sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Kenapa isu ini jadi penting? Karena menurut sumber ini, masalahnya bukan lagi cuma antara Iran dan Israel. Ini udah jadi isu yang dampaknya bisa ke stabilitas kawasan, bahkan global. Tabel ini ngejelasin poinnya dengan sangat baik. Coba lihat. Banyak negara punya program nuklir kan, tapi mereka secara terbuka mengakuinya dan mereka bekerja sama dengan pengawas internasional, IAEA. Nah, Iran ini beda. Menurut tabel ini, mereka nggak mendeklarasikan programnya untuk senjata, tapi juga menolak kerjasama penuh. Inilah yang membuat kasus Iran ini unik dan bikin banyak negara was-was. Dan kekhawatirannya itu soal efek dominonya. Sumber kita menekankan kalau sampai ada bom nuklir di tangan rejim ini, ancamannya bukan cuma buat Israel. Bayangkan, serangan ke Israel itu dampaknya bakal sangat menghancurkan, bukan cuma buat Israel, tapi juga buat tetangga-tetangganya langsung, warga Palestina, Jordania, Mesir, dampaknya bisa jadi bencana regional. Karena ancaman sebesar itu, muncullah istilah ini, serangan preemptif. Ini penting buat kita pahami konteksnya. Ini adalah sebuah konsep militer di mana sebuah negara melancarkan serangan lebih dulu untuk mencegah ancaman yang dianggap sudah di depan mata dan sangat berbahaya, contohnya ya program nuklir rahasia dari rezim yang punya niat bermusuhan. Jadi, kalau kita lihat lagi ke belakang, sejarah itu ternyata penuh lika-liku yang nggak terduga ya. Hubungan yang tadinya persahabatan kuno bisa berubah jadi permusuhan modern hanya karena satu momen penting. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Kalau masa lalu saja bisa punya plot twist yang luar biasa, kira-kira kejutan apa lagi ya yang sedang menunggu kita di masa depan?